Halo teman-teman Kalapunaholic. How are you today? Everything okay? Nice to meet you. Kita ketemu lagi di acara kita yang sangat fenomenal, Kalapuna. Jadi ini Kalapuna adalah salah satu program dari Opera Entertainment yang sangat luar biasa. Kita sudah beberapa kali trending topik dan hari ini kita kedatangan seorang narasumber bintang tamu. Beliau adalah seorang mantan LC Karaoke yang menyaksikan Mami LC tempatnya bekerja melakukan hubungan sesuatu dengan seorang sosok makhluk yang berbulu. Beliau menghubungi tim Opera untuk berbagi cerita di Kalapuna. Langsung aja kita sapa dia. Ini dia Mbak Sela. Hai Mbak Sela, benar ya namanya Mbak Sela ya? Sela. Sela, cuman Sela. Sela. Oke. Asli dari mana Mbak? Cirebon. Ini kan ceritanya Mbak Sela mantan LC ya? Iya. Di sebuah tempat karaoke. Nah, ceritain dong awal mula bisa bekerja sebagai LC dan kira-kira berapa lama kerjanya? Ya awalnya tuh Sela kerja di tempat karaoke tuh dihubungin sama temen ya Bang ya. Itu namanya Sherly. Dia tuh lewat WA gitu. Lewat WA berkabar sama Sela, nanyain teh mau ikut kerja nggak katanya kan gitu. Terus saya jawab, emang kerja di mana? Ya di Jawa Tengah kata dia. Tepatnya ya di tempat karaoke di satu tempat daerahnya di Jawa Tengah. Terus Sela bilang maminya enak nggak, anak-anaknya enak nggak gitu. Ya maminya juga masih kebetulan masih ada darah juga, masih tantenya dia kan. Kata dia juga saya diiming-imingin sama dia, udah yang penting sih pulang dia bawa duit banyak kata dia. Ya udah nggak ambil pusing. Terus Sela langsung bilang ke suami minta izin, diizinin. Sela berangkat ke situ. Terus udah berangkat, itu semua akomodasi dari tiket, dari apa itu dibayarin semua sama mami kan, dari ongkos apanya. Terus datang ke sana, Sela nggak sempet kerja dulu sih Bang, nggak sempet kerja dulu. Sela masih lihat-lihat itu di sana tuh, masih lihat-lihat. Tepatnya datang ke sana itu abis asar lah, datang ke sana itu abis asar. Terus Sela rehat, Sela mau datang ke kantin itu nggak dibolehin dulu sama si mami kan, dikenalin dulu sama karyawan-karyawan, sama waitress-waitersnya, sama anak-anak LC-nya juga dikenalin. Terus Sela kan disuruh masuk ke kamar tuh, di mes gitu. Jadi mesnya itu masih satu ruangan gitu sama tempat karaoke-nya, cuma beda tempat. Kalau tempat LC-nya itu di atas. Udah datang di sana, ya Sela udah naruh barang-barang udah di kamar mes gitu. Sela ngomong kan sama si Sherly, kayak ada yang ganjil aja kerja di sini, ngerasa kayak nggak enak. Emang kenapa kata dia? Ya nggak apa-apa kata Sela tuh. Terus dia bilang udah dijalanin aja dulu, nanti juga dinikmatin dulu, nanti kelamaan juga kamu betah katanya. Nah, jadi kan Mbak Sela kerja di situ itu berapa lama dan ada gangguan-gangguan apa aja sih selama Mbak Sela kerja di situ? Kerjanya sih cuma kurang lebih 2 bulan ya. Nah, ada gangguan apa aja ya yang dialami? Pasti pertama kan nih kan tadi bilang ada yang ngeganjel, kayak ada sesuatu gitu. Ngerasain apa sih? Auranya beda. Sela kalau dari kecil emang sering ngerasain kayak gitu Bang. Jadi udah punya pengalaman mistik dari kecil? Dari kecil. Udah sering ngeliat kayak gitu, makhluk-makhluk gaib udah sering ngeliat. Dari kecil itu? Dari kecil. Nah di saat Sela datang ke tempat kerja, apa yang pertama kali Sela lihat atau rasakan? Anak kecil ya, kalau yang Sela lihat dari awal mah kayak anak-anak kecil bocah gitu. Ya? Iya, kayak ya kalau dibilang tuyul mah bukan, cuma kalau bahasa Cirebonnya sih bebenjit Bang. Bebenjit tuh jadi anak seusia di bawah 15 tahun gitu. Itu lalu lalang. Ya mondar-mandir aja, lewatin tangga, bolak-balik. Tapi di saat Mbak Sela udah mulai ngerasain itu, udah mulai ada perasaan ngeganjel dan ngelihat gegenjit seperti itu, Mbak Sela tetap mau kerja. Kalau masalah yang kayak modelnya hantu-hantu begitu nggak jadi masalah buat Sela Bang. Cuma yang jadi masalah Sela yang bikin merindingnya itu dari maminya. Dari maminya sendiri yang bikin. Terus Mbak Sela tuh merasakan kecurigaan tuh bahwa tempat karaoke itu ada gitu-gitunya? Itu dari ada pelarisnya. Bokayu. Sela lihat jadi
Sela kan itu mau keliling nih bang, mau keliling itu pas Sela tuh mau mesen ke kantin itu mau mesen kayak minuman gitu kan, terus sama mesen makanan ringan buat nyemil. Sela mau turun, cuma Sela pas-pasan sama Mbok Ayu, pas-pasan sama Mbok Ayu tuh bawa nampan kayak baki gitu, cuma isinya kayak ada ayam, ada kembang, ada kendi juga sama di atasnya kendi itu ada telurnya. Itu Sela pas-pasan itu jadi Sela ngerasa merinding, itu tabrakan sama Mbok Ayu. Jadi Mbok Ayu mau ke atas, Sela mau turun. Nyari beli makan itu. Jadi Mbok Ayu ini posisinya mau ke arah kamarnya Mami, mau ke atas, mau ke kamar mesnya Mami, Sela mau ke kantin. Jadi Sela turun, Mbok Ayu ke atas. Itu papasan tabrakan. Nah, Mbok Ayu ini siapa? Mbak Ayu itu jadi kayak modelnya yang suka beres-beresin kamar mes. Jadi kayak pembantu lah, asisten di rumah situ. tangga lah ya. Iya, tapi di bagian mes, tapi ya lebih akrabnya sama si Mami, enggak sama anak Elsie-nya. Tapi akrab. Di saat papasan itu apa yang Mbak Sela lakuin? Kaget. Sela kaget. Mboknya? Mbok Ayunya kaget, orang tumpah semua. Itu pas posisi tabrakan itu tumpah semua bang. Jadi yang di dalam kendi itu pecah, isinya itu bukan ya, mikirnya Sela juga itu kayak nggak ada isinya gitu kan, cuma ditutupin telur doang. Cuma ya apa ya, aduh merinding. Apa sih yang pecah itu kayak baunya udah nggak enak, darah yang tumpah itu dari kendi itu isinya darah yang dari ayam itu. Berarti Mbak, tapi dengan kondisi seperti itu Mbak Sela tetap, maksudnya ya mau kerja, nggak mau pingin pulang. Itu yang Sela cari. Pas udah ada kejadian gini, ini ada apa nih sebenarnya, ke bawah-bawah kayak gini, jadi justru lebih tambah penasaran apa. Lebih penasaran, jadi Sela mikirnya udah masih mending dilanjutin gitu sebelum sampai Sela tahu ini siapa nih yang ngelakuin kayak gini kan, ibaratnya jadi kayak ada ritual gitu bang. Jadi terus Mbak Sela akhirnya ngikutin Mbok Ayu nih? Iya, yang tadinya Sela mau ke kantin sampai nggak jadinya. Sela ngintilin Mbok Ayu ke atas, sampai Sela pas datang ke koridor itu, jadi Sela ngintip. Sela ngintip dari tembok koridor, kan lorong gitu. Sela ngintip di balik koridor itu, terus larinya kemana nggak taunya, larinya ke kamarnya Maminya. Lari ke kamar Maminya, terus pas Mbok Ayu ke kamar Mami, Sela langsung ke kamar. Langsung ke kamarnya Sela, terus Sela bilang sama si Sherly kan, itu tante kamu ngapain? Kok kayak, jadi saya tadi ketemu sama Mbok Ayu bawa-bawa baki. Lah kamu sih kayak nggak tahu aja, jawabnya dia kan. Kayak nggak tahu kelakuan tante saya aja, lagi waktu kerja di Cirebon juga kan begitu katanya. Tapi di saat Mbak Sela ngintilin si Mbok Ayu ini, apa yang Mbak Sela lihat di kamar Mami? Sela belum lihat, lagi waktu ngintilin Mami Sela belum lihat. Belum ngelihat apa-apa? Belum ngelihat, cuma Sela taunya pas penasarannya pas Mbok Ayu bawa nampan itu ke kamarnya Mami, itu Sela udah ngeganjel, Sela langsung cerita sama si Sherly. Sela langsung ngajak si Sherly. Sela ngajak Sherly buat nyari tahu nih. Sherly-nya sempat nggak mau bang, sempat ketakutan, dia nggak mau kalau sampai tantenya tahu. Takutnya kalau tantenya tahu mungkin dimarahin ya kali dianya. Jadi sempat nggak mau, cuma ya saya ngedesek Sherly. Yang Sherly-nya juga ngerasa nggak enak sama saya, udah datang jauh-jauh ikut dia aja jadi mau gitu. Terus apa yang Mbak Sela sama Sherly lakuin setelah tahu kalau Mami itu ada sesuatu? Itu pas Sela minta ngintip. Sela minta ngintip sama si Sherly, Sela minta tolong. Sela mau nyari tahu kan tentang Maminya kayak gimana. Itu awalnya emang Sherly-nya nggak mau, takut. Jadi Sela maksa si Sherly buat ngikutin Sela gitu, jadi dia terpaksa mau. Itu Sela ngintip, pas ngintip itu Sela kedengeran itu kalau dari suara koridor itu kan pasti suara orang jalan itu kedenger kan bang. Jadi pas ada orang mau lewat kita ngumpet. Kita ngumpet, pas kita ngelihat itu Om Gunawan itu jadi kayak asistennya Mami. Asistennya Mami. Itu dia masuk ke kamarnya Mami, terus kamar Mami udah ketutup, Sela sama Sherly tuh jalan lagi ke kamar Mami, nggak taunya ada suara langkah lagi, nggak taunya itu Mbok Ayu. Kita ngumpet lagi kan, ngumpet lagi berdua,
Terus Mbok Ayu masuk lagi ke kamarnya Mami. Terus kita berdua datang lagi ke kamarnya Mami. Nggak taunya pas kita mau ngintip itu tiba-tiba lampu mati. Lampu yang di koridor itu dari ujung ke ujung mati semua. Si Sherly minggat, kabur. Sherly itu kabur. Jadi saya mikirnya Sherly itu masih ada di belakang. Saya lihat ke belakang udah nggak ada orang. Jadi lah kepalang tanggung gitu kan, mikir saya kepalang tanggung. Jadi saya ngintip sendiri. Nah di saat ngintip itu apa yang saya lihat? Ya nauzubillah min dalik ya Bang ya. Yang saya lihat itu bener-bener saya lihat itu kan dari jendela itu setiap kamar mes kan jendela itu ditutup kayak pakai kertas kado gitu. Kertas kado itu kan kayak ada robek sedikit. Nah itu saya lihat dari situ. Jadi posisinya Gunawan itu berdiri di Mami tiduran. Itu Gunawan berdiri di posisinya kakinya Mami. Itu yang saya lihat, amit-amit jabang bayi ya. Itu berubah Bang. Sampai merinding. Berubah jadi dari kaki sampai ke kepala itu berubah. Berubah jadi apa? Bulu semua, kuku panjang. Kuku panjang berubah apa sih? Bulu semua, rambut jadi gondrong gitu, kayak tanduk gitu. Mata merah. Itu yang saya bener-bener nggak bisa lupain itu kejadiannya. Terus apa yang Mbak Lesa lakuin setelah tahu itu kabur? Saya tetap ngeliat di situ, walaupun saya masih ada rasa merinding, takutnya ada yang lewat juga gitu kan. Cuma mikirnya ya lillahi ta'ala aja Bang. Mbok Ayunya di mana? Di dalam. Di dalam. Mbok Ayu di dalam. Ya cuma saya nggak ngeliat ada Mbok Ayu di situ ngapain. Cuma yang saya lihat itu pas posisi arah jendela itu cuma kasur. Jadi yang saya lihat dari jendela itu cuma posisinya Mami sama Gunawan aja. Yang sudah berubah jadi makhluk. Nah udah sehabisnya berubah, ya dia berhubungan. Oh begitu. Berhubungan intim sama dia. Sama jadi, Mami. Jadi kasarnya Gunawan itu jadi kayak medianya Mami. Buat dirasukin sama makhluk goib itu, terus buat berhubungan intim sama Mami. Oh, nah Mbak Sela tahu apa tujuan si Mami melakukan itu? Buat ngelarisin tempat karaoke tersebut. Oh berarti tempat karaoke-nya ada pesugihannya itu iya. Ya? Berarti Om Gunawan juga bersekutu dengan jin pesugihan dong? Atau sebenarnya jangan-jangan Om Gunawan hanya diperalat Mami? Diperalat. Kalau setahu Sela hanya diperalat. Soalnya kalau semenjak abis dari kamarnya Mami keluar itu udah langsung ceria lagi. Cuma kalau jalan dari atas ke koridor ke kamar Mami dia tatapannya kosong Bang. Kayak nggak kenal sama orang, biarpun papasan sama Elsie juga, Elsie nyapa dia nggak nyapa, nggak nyautin. Jadi kayak kosong aja pikirannya. Udah kemasukan berarti kan? Ya mungkin bisa dibilang gitu. Kan itu berarti bersetubuh dengan makhluk gaib itu kan berarti ritual Mami untuk penglaris. Ada nggak dampak yang terjadi setelah Mami melakukan ritual itu? Apakah tamu jadi rame? Ya kalau rame ya, kalau misalkan pas semenjak saya ngintip kayak gitu nih Bang, abis ngelihat Mami begituan, saya kan otomatis langsung ke kamar. Saya langsung ke kamar, itu langsung ada yang ngetok-ngetok pintu. Jadi kan kalau ada tamu gitu banyak kan kayak model ada alarm. Nah itu semua kamar-kamar Elsie itu diketokin kan. Diketokin, udah ada tamu di dalam, udah full. Saya kaget kan. Yang tadinya kosong, ini juga masih, ibaratnya masih jam sore gitu. Kok room udah penuh gitu. Jadi udah keisi semua. Pas kejadian Mami abis berhubungan intim begitu, langsung alarm bunyi, room penuh. Jadi room dari yang kecil sampai yang gede itu udah keisi semua. Oh, tapi kan ada sebuah kasus juga kan Sela pernah ketemu dengan sosok itu di tangga. Iya pernah. Nah, itu kayak gimana bentukannya? Tinggi gede. Jadi dari kayak tingginya ya sekoridor gitu. Jadi dia tuh ada di pojokan. Jadi ini antara pintu mes mau ke tangga itu kan kalau turun itu tempatnya Elsie, turun lagi ke bawah kan tempat karaoke. Nah dia tuh ada di tempat tangga tengah-tengahnya mes sama ruang Elsie. Dia selalu ada di situ kalau sehabis diritualin sama Mami. Dia selalu ngejaga di situ sampai kasarnya sampai tutup karaoke. Iya. Oke. Tapi kan berarti sosok itu ibarat sebagai pesuruh Mami berarti ya,
penjaga juga bisa Iya, jadi kan? bisa jadi. Karena kan dia menjaga berdiri. Ya cuma kalau yang Shirley bilang itu cowok mami. Oh, cowoknya mami. Iya. Tapi Mbak Sela, selama Mbak Sela kerja di sana, mami melakukan ritual itu bersetubuh dengan Om Gunawan, tanda kutip, Iya. itu berapa kali dalam sebulan? Atau sekali terus sebulan rame? Tiap atau hari. Hah? Tiap hari, Bang. Mami Tiap umur hari. berapa? Kalau boleh dibilang ya masih kepala 40-an lah. Cuma masih muda sih, masih ya udah ada umurnya, cuma masih cantik gitu. Kasih. Oh, maksudnya mami kirain gue daripada ketawa. Kejadian ini berarti terjadi udah lama. Setelah Mbak Sela nggak kerja di sana, masih kontak-kontakan nggak sama Sela atau teman-teman LC lain? Itu Sela pas kontak lagi itu pas Sela yang berangkat kedua kalinya, Bang. Tahun 2023 kemarin. Berangkat kemana? Berangkat lagi ke tempat itu. Oh, kerja lagi di tempat Kerja itu. lagi di situ. Berarti kan kalau Mbak Sela kesana lagi, ada perubahan nggak sih? Banyak. Perubahan yang paling Mbak Sela lihat apa aja? Itu Setelah kerja terus balik lagi 2023. itu mamihnya juga sempet nanya kenapa pulang kalau misalkan ia balik lagi. Itu yang Sela baru dengar dari kata-katanya mami, kan kalau mami orangnya tertutup, Bang. Nggak pernah yang namanya ngobrol atau basa-basi gitu sama Elsie, nggak pernah. Orangnya tertutup, dingin banget. Itu yang baru Sela dengar, itu mami ngomong ke aku, ke saya, dia bilang kenapa balik lagi? Kalau ia tahu balik lagi kan dari dulu aja nggak usah keluar, katanya. Enak kan banyak duit, dia bilang gitu. Cuma Sela senyum-senyum aja. Udah nggak usah keluar lagi kalau ia di sini betah-betahin di sini. Udah masuk lagi ke kamar, dia bilang gitu. Kalau suasana tempat karaoke-nya? Masih seperti kayak gitu. Sosok-sosok itu masih ada? Masih ada. Cuma yang Sela nggak habis pikir ya itu mic ya, yang tadinya ada di meja itu berdiri sendiri, Bang. Itu sampai merinding. Mbak Sela ngeliat tuh mic yang tadinya tiduran di atas meja. Awalnya tamunya sendiri yang lihat. Sela dari kamar kecil terus Sela keluar, kaget juga. Langsung Sela jatuh kan, kaget. Ngelihat itu mic tuh berdiri, jadi kayak ada yang megangin buat nyanyi di depan gitu. Ada yang megangin di depan gitu sambil nyanyi, cuma ya gerak-gerak sendiri gitu mic-nya. Nggak berdiri di atas meja, nggak. Jadi kayak ada yang narik aja, kayak ada yang megangin tapi sambil nyanyi gitu, posisinya gini mic-nya. Tapi dengan kondisi seperti itu Mbak Sela tetap betah kerja? Kalau Sela tetap kerja, cuma ya pas lagi ada di room tersebut tamunya yang kabur. Oh ya ampun. Tapi kalau Mbok Ayu masih ada? Udah nggak ada. Mbok Ayu, Om Gunawan udah nggak ada. Oh. Itu yang Sela taunya, Sela nanya kok ini ganti, ini siapa namanya? Sela bilang gitu kan. Kalau ini Mbak Susan katanya, ini gantiinnya Mbok Ayu. Mbok Ayunya kemana? Kan Mbok Ayu udah meninggal. Lagi waktu mau ke pasar, mau belanja buat kantin, ketabrak mobil. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ya ampun. Jadi penggantinya namanya Mbak Susan. Iya. Dan Mbak Sela masih ada perasa penasaran lagi nggak? Penasaran tentang lagi. Mami? Penasaran. Terus Sela juga nanya kalau Om Gunawan ini kemana? Kok digantinya sama yang lain gitu kan? Jadi manajernya sendiri itu diganti. Jadi Om Gunawan juga diceritain udah meninggal juga, kecelakaan juga. Berarti mereka ini tumbal sebenarnya kan? Kalau boleh dibilang begitu. Iya dong, kalau dia harus jadi bagian dari Mami. Terus juga Sela ngedenger juga katanya dari tamunya Kak Ines juga ada yang meninggal gara-gara kecelakaan juga, pulang dari tempat karaoke. Kecelakaan. Dia mau tadinya mau manggil gitu kan, mau nelpon suruh datang. Ya cuma yang ngangkat istrinya, dibilang udah meninggal suaminya. Toh menurut sepengetahuan Mbak Sela ada berapa total yang meninggal? Kan Kalau dari tamu banyak ya, mungkin ada 7 kalau tamu. Kalau dari tempat karaoke sendiri sih yang saya tahu baru 2 orang. Yang Mbok Ayu sama Pak Gunawan Udah dari ini? Om Gunawan sama Mbok Ayu itu, Mbok Ayu. Oh. Terus setelah Om Gunawan meninggal, terus Mbok Ayu yang dilakukan Mbok Ayu
tetap dilakukan oleh Mbak Susan nggak? Beda. Yang bawa kendi gitu, udah nggak? Enggak. Itu jadi kayak ada medianya sendiri dia. Oh. Jadi sekarang itu yang tadinya Om Gunawan jadi mediatornya, sekarang dia beralihnya ke ownernya. Ownernya yang dibikin sama maminya buat hubungan sama dia. Ownernya sendiri. Dibikin nggak sadar juga ownernya. Berarti owner juga dibuat linglung dong sama kayak Om Gunawan. Iya, benar. Terus kan apa yang terjadi sama ownernya? Jadi pas sebelum tahu itu maminya, ya mungkin kalau boleh dibilang jahat ya Bang ya. Itu pas bos keluar, ya kita kalau manggil bos ya. Kalau pas bos keluar itu dari kamar mami turun ke bawah itu, tiba-tiba pas di tempat resepsionis itu dia muntah. Mungkin dikirain Sela muntah kebanyakan minum gitu ya Bang, nggak taunya muntahnya itu muntah darah, banyak banget. Muntah darah itu jadi kayak darahnya warnanya merah campur hitam gitu, muntah darah gitu. Nah kan otomatis jadi yang kita ngelihat itu kan pada kaget, sontak pada kaget, terus kita manggil karyawan juga kan, itu manggil karyawan. Nah mikirnya Kak Ines bilang udah panggil aja. Sela mikirnya udah ini sakit, bawa aja ke rumah sakit gitu kan. Terus Kak Ines bilang nggak usah bawa ke rumah sakit, panggil aja karyawan yang tinggalnya di sini, mungkin ada yang tahu tempatnya kiai atau ustadz gitu. Kayaknya ini nggak sakit, soalnya mungkin Kak Ines itu kan senior, mungkin dia udah tahu kelakuan mami kayak gimana, udah mungkin juga tahu sekarang ownernya yang dibikin kayak gitu. Jadi dia nyuruh Sela buat manggil karyawan di situ. Nah itu kalau nggak salah boleh panggil aja lah karyawan aja, nggak usah disebut namanya. Itu manggil ke Pak Kiai itu di daerah rumahnya dia, manggil Pak Kiai. Pak Kiainya juga datang. Pas datang itu dia sempat sampai gimana ya, kaget, sampai kok bisa kayak gini, ini tempat kenapa kok dimainin kayak gini. Dia sempat nanya begitu. Kita yang bingung lihatnya dimainin kayak gimana, kita kan nggak ngerti sama sekali. Nah terus ada salah satu anak Elsie juga manggil maminya manggil, ini maaf ada apa ya gitu. Pas mami datang itu mami nanya, ini maaf ada apa sebenarnya. Terus Pak Kiai bilang ini mau saya obatin katanya, cuma sama mami dilarang. Mami langsung ngomong keras ke Pak Kiai, nggak usah ikut campur katanya. Udah biarin saya aja yang ngobatin kata maminya. Ini tanggung jawab saya kata dia. Ya otomatis anak-anak di situ pada ngeliatin ke mami semua kan. Kok bisa mami yang ngobatin? Ini sebenarnya kan ada apa kan? Anak-anak pada nggak ngerti. Cuma Sela mikir, oh ini nih sebenarnya yang harusnya yang bener-bener Sela ngeliatin kayak gini. Gitu. Jadi Pak Kiai nggak jadi ngobatin owner? Tetap ngobatin. Oh tetap. Kamu yang bermain kata Pak Kiai. Kamu yang berulah. Maksudnya apa kata Mbak? Ya jadi di situ sempat ada antar ribut gitu antar mami sama Pak Kiai itu. Cuma pas Pak Kiai minta air, Pak Kiai bacain doa itu di air. Terus Pak Kiai pertama belum disembur dulu, itu dilapin dulu. Habis dilap disembur. Habis disembur itu berbalik ke maminya. Airnya? Bukan airnya, jadi yang kepanasan itu muka maminya jadi berantakan. Jadi merah gitu? Abstrak, ngelepuh Bang. Kayak kena minyak panas aja mendidih. Gimana? Ngelepuh semua kayak kena air keras. Terus? Jadi ngebul gitu Pak, kan pada ngelepuh gitu pada. Kayak berutulan gitu jadinya kan? Ada yang kayak kena air gede gitu kan, terus itu pecah, itu nanah, darah keluar campur aduk, baunya nggak enak banget. Itu sampai merinding saya. Terus? Mami gimana? Nggak sadar diri, teriak-teriak aja. Cuma sempetnya itu anak-anak ngedenger yang Sela inget, dia bilang, Ayang tolong. Dia nyebutnya Ayang tolong. Dia manggil Ayang tolong. Yang owner ini gimana? Sadar akhirnya? Ya sadar, cuma masih lemes ya. Belum bisa ngobrol sama sekali. Mbak Sela berapa lama tuh untuk partunya kerja di situ? Lagi waktu yang kedua itu nggak ada seminggu Sela kerja di situ. Nggak nyampe sebulan bahkan? Nggak bahkan sebulan. Ya paling itu pas kejadian mami ya Sela pulang ke Cirebonnya sih 2 mingguan lah.
Cuma kejadian kayak gitu pas Sheila berangkat nggak ada seminggu. Terus gimana kondisi mami dan ownernya? Kalau dapat kabar? Enggak, kalau pas Sheila ngeliat sendiri itu ownernya emang udah sadar, cuma pas posisinya kaget mungkin maminya yang berbuat kayak gitu. Cuma maminya sendiri itu berbalik ke maminya sendiri. Terus nggak nanya-nanya sama Mbak si Shirley, ponakan mami, kondisi mami? Ya Sheila nanya pas kalau udah kejadian kayak gini, Sheila nanya pas pulangnya. Terus kata Shirley-nya? Itu kan sempat dibawa pulang maminya juga, ganti mami baru katanya. Oh, ganti mami baru, jadi keadaannya normal lagi kayak biasa. Oh, nah dari ritual pesugihan dan penglaris yang dilakukan mami, berapa sih omset tempat kerjanya karaoke itu? Yang Sheila tahu itu, yang Sheila tahu, yang Sheila denger itu obrolan dari Big Boss ke mami itu omset kalau nggak salah dalam satu hari 1 miliar. Semalam. Tapi para karyawannya dampaknya ada nggak? Maksudnya jadi sukses dan kaya gitu para LC-LC? LC-nya rata-rata bawa mobil semua. Sheila sempat pengen beli mobil, cuma Sheila uangnya bawa pulang buat bangun rumah. Mantap. Saya paling suka dengan perempuan dan laki-laki yang punya mindset tidak untuk gaya hidup tapi untuk kepastian hidup. Buat orang tua di rumah. Iya, karena kan rumah itu kepastian hidup. Kita udah punya tempat berteduh, nggak ketakutan lagi harus bayar bulanan. Iya, Sheila kan mikirnya Sheila kerja gitu cuma pengen cari tahu, Bang. Jadi masih mending Sheila pulang ke rumah, uangnya kasihin ke mama buat bangun rumah. Tapi kan ini ada juga informasi bahwa Mbak Sheila tuh punya pengalaman jual janin. Itu gimana ceritanya? Jadi temen itu ekonominya emang bener-bener dibawa. Ya bukannya menghina ya, Bang. Iya, dibawa. Mungkin jadi dia tuh minta tolong, jadi dia tuh ada selang-seling ngedenger gitu. Jadi kayak ada obrolan-obrolan, udah kamu tuh daripada cowok kamu nggak bertanggung jawab atau kayak gimana, udah dikeluarin aja katanya. Terus ada lagi yang ngomong manas-manasin dia, kamu daripada dibuang sia-sia masih mending datang aja ke Raja. Jadi tempatnya itu di suatu tempat di Raja Galuh ya. Udah dibuang aja di situ, nanti bisa ditukar sama uang. Jadi gitu. Jadi itu menurut umur kandungan. Jadi umur kandungan kamu berapa, misalkan umur kandungan kamu 2 bulan, 3 bulan, dinominalin 2 miliar atau 3 miliar. Gitu. Itu posisinya pas Sheila juga lagi hamil itu. Ya ampun. Tapi kan memang Mongol juga tahu tuh kasus itu. Saya juga sangat tahu tuh jual beli janin itu. Pernah tahu? Banget bahkan. Jadi nominal bayarannya tidak 10 juta. Ratus sampai miliaran. Iya. Tergantung umur janin. Saya tahu di Jakarta juga ada merekanya. Ada Bang sini? Ada di Jakarta. Jadi mereka selalu memapar orang-orang yang lagi materinya nggak, ekonominya sulit. Selain materinya sulit, mereka memapar orang-orang yang lagi hamil tuh kayak maksudnya kayak di tengah-tengah antara lakinya pingin menerima dia hamil, tapi di satu sisi keluarga dianya tuh nggak suruh gugurin gitu. Nggak setuju. Nah mereka tuh mainnya adalah di permukaan atas ini. Ya itu juga sama Bang. Nah, jadi nanti kayak dia bisikin di telinga, ditukar aja. Iya. Jadi kayak nanti bisikan goib gitu. Jadi pas di saat kita senyum, nggak tahu bagaimana nanti, tahu ada orang datang gitu, nyamperin. Teman saya nawarin. Iya begitu. Teman saya ngalamin. Dan sekarang dia kaya. Tapi kalau teman Sheila enggak. Dan sekarang dia kaya, bahkan gua kaget. Dan lakinya tapi udah ganti. Teman abang kaya, teman Sheila meninggal Bang. Teman saya kaya dan dia kayaknya akhirnya kayak bisnisnya itu mencari perempuan-perempuan yang ya mungkin terlalu over bergaul, akhirnya bunting, dilematis antara mau dilanjutin atau tidak. Karena kan mohon maaf ya, ini teman-teman Indonesia kan kalau perempuan hamil sebelum menikah tuh kan pasti dijudge yang tidak kan negatif. Nah tekanan ini yang membuat perempuan kita ini akhirnya jadi kayak dilematis mau melangkah. Mau lanjutin nanti dianggap anaknya haram, sama kayak gua lah. Gua kan dinyatakan sebagai anak haram karena mak bapak gua nggak nikah.
dan mak gue dipasung. Jadi akhirnya gue kayak jadi anak yang ngambang. Tapi gue selalu bilang bahwa orang tua itu nggak pernah ada pingin anaknya menjadi haram. Perjuangan dia membesarkan anak itu adalah salah satu perjuangan terbesar seorang wanita. Mak gue tetap dilahiri loh, padahal udah diminumin air yang untuk ngegugurin anak loh. Gue hidup loh, akhirnya bisa jadi stand up comedy terbaik, terlaris, termahal di Indonesia loh. Jadi buat ibu-ibu yang di luar sana yang mungkin karena faktor pergaulan terlalu berlebihan akhirnya terjadi sesuatu yang di luar kehendak, jangan mengambil keputusan yang tidak. Tetap aja dulu on the track. Pasti akan ada orang yang sayang anak kita kok. Temen Mbak Sela meninggal. Ya ampun, kasihan. Itu setelah lahiran. Jadi itu tuh nggak duitnya juga nggak ada, Bang. Jadi dia itu datang udah diritualin udah segala macem, tetap pulang dia ke Cirebon itu perut masih gede sampai dia lahiran. Tapi pas dia lahiran dianya meninggal, anaknya seminggunya meninggal, seminggu apa 2 minggu gitu meninggal. Duit nggak dapat, dua-duanya dipanggil. Dua-duanya juga nggak ada, cuma ibunya dulu pas lahiran nggak ada. Kasihan. Tapi ya inilah dari cerita Mbak Sela ini banyak hal yang bisa kita petik. Jadi jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen. Plus kalau ada teman-teman yang punya cerita horor sama dengan yang Mbak Sela alami, hubungi kita di YouTube maupun di IG kita. Di IG Kalapuna atau Oprascode akan kita hubungi, asal cerita ini benar dan langsung Anda alami, bukan karena cerita orang. Saya Mongol, terima kasih Mbak Sela. Sukses selalu, salam buat suami dan orang tua. Ketemu lagi di lain kesempatan. Bye-bye.